Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari LKPD Asesmen Formatif Akhir Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Veronica Musnadalele. Saya Atika Rizwani Hidayah. Saya Nesa Aprilia Putri. Saya Nada Zara. Saya Siri Sukamani. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dan nomor 1A. Nah, soal nomor 1 yaitu manfaat menjaga keutuhan NKRI dalam konteks stabilitas politik dan keamanan, yaitu menjaga keutuhan NKRI penting untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan persatuan, potensi konflik antar daerah atau golongan dapat ditekan. Hal ini memungkinkan pemerintah berjalan lancar, keamanan masyarakat terjamin, serta negara lebih siap menghadapi ancaman dari luar maupun dalam negeri. Soal yang A yaitu bagaimana kontribusi keutuhan NKRI pada pembangunan ekonomi yang merata, yaitu keutuhan NKRI memungkinkan pemerintah menjalankan program pembangunan secara merata di seluruh wilayah. Setiap daerah bisa mendapatkan akses infrastruktur, pendidikan, dan lapangan kerja yang lebih baik. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara seimbang. Mana persatuan kebudayaan penting dalam konteks NKRI? Jawabannya adalah karena Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang sangat besar. Persatuan ini sangat penting untuk menciptakan harmoni stabilitas dan keamanan di tengah keragaman tersebut. 1C. Apa peran identitas nasional dalam memperkuat NKRI? Jawabannya adalah menjadi landasan pemersatu bangsa, ciri khas negara, dan landasan pembangunan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1D dan nomor 2. Bagaimana NKRI meningkatkan pengaruh internasional Indonesia? Jawabannya yaitu NKRI dapat meningkatkan pengaruh internasional Indonesia melalui diplomasi aktif seperti keterlibatan dalam organisasi internasional seperti ASEAN atau PBB. Yang kedua, ekspor budaya melalui seni, kuliner, dan pariwisata. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dengan memperluas perdagangan dan investasi luar negeri. Peran dalam perdamaian dunia, misalnya mengirim pasukan perdamaian, inovasi dan teknologi, agar Indonesia dikenal sebagai negara maju dan mandiri. Selanjutnya, isu ancaman terhadap NKRI dapat berasal dari, yaitu pertama, separatisme. Oke, ulang 1, 2, 3. Isu ancaman terhadap NKRI berasal dari 1. Separatisme, upaya memisahkan diri dari Indonesia. Contohnya gerakan separatisme di Papua. Yang kedua, radikalisme dan terorisme. Paham ekstrim yang mengancam keamanan. Contohnya aksi teror bom oleh kelompok radikal. Lalu hoax dan disinformasi, penyebaran berita bohong yang memecah belah, contohnya seperti hoax di media sosial yang menimbulkan konflik SARA. Yang keempat, ancaman siber, serangan digital terhadap data dan sistem negara, contohnya peretasan situs resmi pemerintah. Yang terakhir yaitu konflik sosial, benturan antar kelompok masyarakat, contohnya seperti konflik horizontal antar suku atau agama di daerah tertentu. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2A dan 2B. Jelaskan tantangan yang dapat mempengaruhi keutuhan NKRI dan berikan contoh. Tantangan merupakan situasi yang menuntut usaha lebih untuk diatasi, seperti krisis politik, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya rasa nasionalisme. Contohnya ialah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila bisa menjadi tantangan dalam menjaga identitas nasional dan keutuhan bangsa. B. Jelaskan salah satu hambatan dalam menjaga keutuhan NKRI dan berikan contoh. Hambatan bisa berupa kurangnya pendidikan, diskriminasi, atau ketimpangan pembangunan antar daerah. Contohnya, jika suatu wilayah merasa tidak diperhatikan oleh pusat atau pemerintah, bisa timbul rasa ketidakpuasan yang menyebabkan berpotensi memecahkan persatuan bangsa. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal 2C dan 2D. Pertama-tama, saya akan menjawab pertanyaan dari soal 2C terlebih dahulu.
Soalnya yaitu jelaskan yang dimaksud gangguan terhadap NKRI dan berikan contohnya. Jawabannya, gangguan terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan isu-isu kompleks yang berpotensi mengganggu kestabilitasan dan keutuhan negara. Contoh gangguan NKRI diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu berdasarkan jenisnya, yaitu ada gangguan non-militer dan gangguan militer. Yang pertama ada gangguan militer, merupakan gangguan yang melibatkan penggunaan persenjataan atau kelompok bersenjata yang terorganisasi. Serta ancaman atau gangguan ini seringkali memiliki potensi yang signifikan bagi keselamatan negara dan juga bangsa. Contohnya seperti serangan udara, penggunaan senjata nuklir, dan juga invasi. Kemudian ada gangguan non-militer, merupakan gangguan atau ancaman yang berasal dari faktor-faktor non-militer. Namun, di sini gangguan non-militer itu seringkali disebut sebagai gangguan yang paling sulit untuk dideteksi dan juga diatasi karena keberadaannya yang tidak langsung. Nah, contohnya seperti politik propaganda dan juga serangan cyber. Kemudian atau kelompok yang kedua itu ada berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu ada gangguan dari internal dan juga ada gangguan dari eksternal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gangguan dari internal terlebih dahulu. Gangguan dari internal adalah gangguan atau ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri dan kadang-terkadang melibatkan warga negara itu sendiri. Contohnya itu ada terorisme domestik. Ini yang merupakan gangguan atau ancaman yang dilakukan sekelompok individu atau kelompok demi mencapai tujuan atau ideologi tertentu. Kemudian ada pemberontakan. Pemberontakan ini sering dilakukan sekelompok orang atau daerah yang ingin memisahkan dirinya dari negara itu sendiri karena faktor-faktor seperti faktor agama, etnis, dan juga ideologi. Kemudian ada gangguan dari eksternal, merupakan gangguan dari luar negeri. Nah, ini contohnya seperti pelanggaran batas wilayah, udara, dan juga lautan. Ini sudah seringkali sangat terjadi di Indonesia. Kemudian juga ada gangguan penyebaran ideologi. Selanjutnya saya akan menjawab soal 2D, yaitu soalnya bagaimana paham radikalisme dan ekstremisme menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila. Jawabannya, paham radikalisme dan ekstremisme seringkali mengancam karena paham tersebut seringkali berusaha untuk menggantikan nilai-nilai ideologi Pancasila dengan nilai-nilai ideologi yang lebih sempit atau eksklusif. Paham ini juga mempengaruhi pemikiran masyarakat dengan cara merusak dan menanamkan pandangan yang intoleran dan dogmatis yang jelas-jelas nilai-nilainya bertentangan dengan nilai toleransi dan keberagaman yang dianut oleh Pancasila. Baiklah, sekian video dari kami tentang penjelasan LKPD dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.